Pertanyaan kedua di dalam kajian subuh Ahad tadi itu adalah terkait dengan transfer dosa. Karena antara suami dan istri itu sering didakwahkan berdasarkan beberapa hadis itu antara dosa suami dan istri itu bisa ditransfer. Istri bisa mentransfer dosanya kepada suami dan mengambil gitu ya pahalanya suami kepada istri. Nah, ini apakah benar? Bahkan pertanyaan yang lebih spesifik, ketika suami menceraikan istri maka dosa istri katanya akan dikembalikan kepada suami ya. Tetapi kalau istri yang naksi atau istri yang menggugat cerai maka dosa istri itu tidak ditransfer kepada suami. Nah, apakah ini benar atau tidak? Mari kita bahas ya. Terkait dengan dosa, bahwa setiap manusia itu diberikan tanggung jawabnya mandiri ya. Bahkan tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada transfer dosa, tidak ada transfer pahala dalam konteks ya kehidupan pribadi atau kesolehan pribadi. Karena itu pernyataan untuk saling transfer itu tidak ada. Tetapi dosa itu akan saling transfer manakala terkait dengan kewajiban dan hak. Dulu ketika kita tidak punya anak, kita tidak punya kewajiban untuk menghidupi anak, untuk mendidik anak. Tetapi ketika sudah anak dan anak itu belum akil balik, maka kesalahannya akan menjadi dosa dan dosa itu bisa ditransfer kepada bapaknya gitu ya. Ketika anak itu berbuat baik ya, bersekolah dan lain-lain karena didikan ayah dan ibunya, maka pahalanya akan ditransfer kepada bapaknya dan ibunya atau orang tuanya. Nah, tetapi kalau sudah kebalik ya amaluna amalukum, jadi amalnya sudah tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Tapi bagaimana kalau hubungan suami istri? Seorang perempuan ketika dinikahi itu kan sebelum dia dinikahi oleh seorang pria, cinta pertama seorang gadis itu kan ayahnya. Cinta pertama itu adalah ayahnya. Sehingga ketika menikah, ayahnya itu suka menilai kalau menikahkan anaknya kepada calon suaminya. Ya karena apa? Karena tanggung jawab selama ini ditimpakan kepada dirinya itu diganti kepada suaminya. Sehingga ada tanggung jawab nafkah, rezeki, tanggung jawab segala hal ya. Jika sakit maka yang mengurusi itu suaminya dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam pernikahan itu ada hak dan ada kewajiban. Nah, dosa itu ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan atau dia akan jadi dosa jika haknya tidak tertunaikan. Nah, disinilah mungkin adanya transfer dosa dan pahala. Misalkan nafkah itu adalah kewajiban suami. Ketika suami tidak menafkahi, maka dia akan menjadi dosa karena dia adalah mengabaikan kewajibannya dan tidak menunaikan hak dari istrinya. Oleh karena itu ya akan jadi dosa. Maka bagaimana supaya ada transfer gitu ya? Nah, biasanya kalau misalkan ada satu hadis mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki hutang itu ketika hutangnya tidak dibayar, dia itu bahum muflisin, dia itu menjadi bangkrut gitu. Muflis, potol kalau orang sudah bilang. Nah, bagaimana bisa potol? Karena seorang suami ketika dia memiliki hutang kepada istrinya, maka cara menggantinya itu adalah ya mungkin tidak ada uangnya, menggantinya itu adalah pahala. Si suami diambil oleh istri, lalu dosa istri itu ditransfer kepada suami. Nah, ini adalah transfer dosa dan transfer pahala ya kepada suami istri. Karena apa? Karena tanggung jawab atau hak dan kewajiban tidak tertunaikan. Oleh karena itu disinilah mungkin yang terjadi transfer itu karena tidak menunaikan hak dan kewajibannya. Dan itu begitu banyak, termasuk dosa istri itu bisa pahala istri bisa ditransfer ke suami dan dosa suami bisa ditransfer kepada istri, manakala kewajiban istri misalkan taat patuh kepada suami itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu ya balance gitu ya, sehingga hubungan suami istri disebutnya atau pernikahan itu sebetulnya ini adalah bentuk dari ibadah, dan ibadah yang paling panjang menurut saya. Kalau sholat kan cukup 5 menit ya, kalau puasa ya cukup misalkan 8 jam, kalau tahajud ya beberapa menit, itu puasa itu sepanjang hari, itu kan terbatas. Tapi nikah itu ibadah sepanjang hari. Oleh karena itu disinilah mungkin banyak hubungan-hubungan yang coleka ya, yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang akan menjadi berbuah dosa. Nah, dosa ini bisa ditransfer tergantung dari konteksnya, kecuali ya dosa sholat, dosa
tidak berzakat, dosa tidak berpuasa, itu sebetulnya personal ya, itu adalah kewajiban hak dan kewajiban pribadi. Tetapi ketika sudah bagaimana cara mengurusi anak, bagaimana cara membiayai atau menghidupi dan tanggung jawab terhadap keluarga dan lainnya, itu adalah hak kewajiban dalam hubungan suami dan istri. Oleh karena itu transfer dosa itu ada sesuai dengan konteksnya, dan itu terkait dengan tanggung jawab ya, hak dan kewajiban hubungan-hubungan yang dimulai dari akad, dan bisa jadi kalau tidak kuat ya diakhiri dengan talak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, sehingga transfer dosa dan transfer hal ini ya ada, walaupun ada itu dalam konteks-konteks tertentu saja. Bahkan dalam konteks dalam hadis disebutkan idza mata ibnu Adam in qatat amaluhu, ya terputus amal perbuatannya kecuali 3. Jadi hubungan suami istri ketika sudah menikah ya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.